Baik Ibu sekalian, kita Gloria, kita akan mulai bahwa untuk memastikan bahwa apakah ini dokumen apa saja yang sudah Ibu ada kan? Iya Pak, untuk dokumennya Dokumen apa saja Bu? saya menyiapkan RPP, lalu ada media pembelajaran juga Pak di atas di kelas, lembar kerja peserta didik, dan lembar evaluasi Pak. Ini nanti ada dokumen yang berkaitan dengan kegiatan kita waktu lokakarya. Sudah disiapkan gitu ya? Jadi nanti ada yang istilahnya apakah perjanjian apa sekolahnya, apakah istilahnya mau diperbaiki lagi, itu jangan lupa tanda tangan gitu, sudah ketik gitu ya. Dan juga nanti dokumen-dokumen ada kegiatan kita hari ini. Jadi adalah salah satu yang harus itu siapkan ya. Dan juga sudah kami berikan misalnya ini nanti ini lembaran Ibu ya. Ini lembaran ini nanti Ibu ya. Jadi Ibu bisa isi nanti termasuk nanti istilahnya lembaran rencana pengembangan diri itu nanti karena kita selesai mengadakan ini nanti sambil kita bertahap sekarang menyelesaikan ini. Baik, lalu demikian dokumennya sudah lengkap Bu ya, sudah sesuai dengan yang kita minta. Kita akan melihat bagaimana istilahnya Ibu dalam pembelajaran daring ini, karena dalam hal itu ada jurnal pemantau. Jurnal pemantau itu nanti akan ada yang sudah Ibu isikan di ini, kami sudah buat juga. Kita akan melihat perubahan. Jadi nanti sebelum Ibu ikut atau Ibu mendapatkan apa istilahnya materi modul 1112 dengan sesuai dengan sekarang. Jadi Ibu akan kita lihat bagaimana ruang kelas Ibu, apakah ada sesuai dengan pemikir Ki Hajar Dewantara ini. Nah, yang pertama kita diskusikan Bu berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Ibu pelajari melalui daring itu. Apa perubahan yang dilakukan Ibu di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran Ki Haji Kak Hadi atau Ki Hajar Dewantara tadi? Dari yang saya pelajari selama 1 bulan ini, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya melakukan perubahan di kelas. Diantaranya saya menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, berpihak pada anak seperti itu Pak. Karena anak kan memang lebih senang bermain, apalagi kelas 2 ini kelas rendah ya Pak, dibanding kelas 6 memang kelas 2 tuh lebih aktif seperti itu. Jadi bagaimana saya menciptakan suasana kelas yang riang gembira, tetap bermain namun tetap belajar pada hari itu. Lalu saya juga melihat ada aspek psikomotorik dan afektif di kelas gitu Pak, karena sebelumnya mungkin saya hanya lebih fokus pada kognitifnya saja, namun sekarang setelah saya belajar, wah berarti saya harus juga nih melihat bagaimana keterampilannya, bagaimana sikapnya di kelas, mungkin seperti itu. Dan dulu saya fokus sama evaluasi saja, hanya fokus pada nilai saja Pak. Saya gampang mudah kecewa kalau misalnya anak tidak lulus KKM gitu. Namun karena saya proses belajar, saya jadi tahu bahwa sebagai guru jangan hanya berfokus pada nilai saja, namun harus ke 3 aspek itu: kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi ada istilahnya sebelum Ibu terima itu Ibu terapkan begitu ya? Iya, diterapkan. Terus masalah KKM itu apakah masih diterapkan gitu ke mereka? Dulu saya menerapkan KKM-nya sama pada setiap anak Pak. Oh sama. Gitu. Misalnya berapa KKM? KKM-nya itu 75. 75 baru lulus gitu ya? Baru lulus. Setelah
selesai, setelah tahu bagaimana tahu, prinsip itu, ya, saya mengetahui bahwa kemampuan anak juga berbeda-beda. Saya membedakan KKM-nya juga Pak untuk anak yang ini. Jadi artinya memang istilahnya di matematis itu Bu ya. Ya, Pak. Saya pernah berdebat karena gara-gara KKM ini istilahnya membuat praktik sendiri mandul. Ya. Saya kecewa juga dengan guru-guru. Belum tentu istilahnya mereka KKM-nya bagus-bagus atau di atas KKM mereka menguasai kompetensi. Ya. Nah, memang istilahnya kodrat daripada anak itu belajar ini istilahnya adalah sesuai dengan kemampuan masing-masing, minat, bakat, dan juga istilahnya bagaimana mereka diberikan kebebasan begitu. Nah, itu adalah filosofi daripada Ki Hajar Dewantara yang terdiri pada kita menghamba kepada mereka itu dalam mendidik, dalam arti kita sepenuh hati, dan juga kita dari belakang, dorong dari belakang, biar kalau salah kita perbaiki, dan kita juga sebagai teladan mereka. Nah, apapun apa yang akan Ibu gunakan untuk membuat portofolio digital. Portofolio digital adalah dokumentasi dan sebagainya, kita masuk ke semua itu data-data atau perjalanan, bukti perjalanan Ibu sebagai CGP itu. Media atau platform yang akan saya gunakan untuk portofolio digital, saya tertarik untuk membuat di Google Site Pak, karena saya lihat di Google Site fiturnya banyak, lalu saya juga belum pernah, jadi saya tertantang untuk membuat di Google Site. Karena sebelumnya saya pernah punya blog di Blogspot, namun terlihat monoton seperti itu Pak, hanya tulisan dan gambar saja. Namun di Google Site saya lihat bisa memasukkan video, bisa memasukkan animasi dan sebagainya. Jadi memang banyak media atau platform itu Bu. Tapi nanti Ibu dalam CGP ini kita khususkan gitu ya. Jadi Ibu akan membuat portofolio digital berupa Google Sheet gitu ya. Nah, itu sudah ada ya Bu? Sudah ada Pak, sudah ada. Linknya ada? Linknya ada. Nah, nanti kirim ke Bapak linknya ya, jadi biar bisa akses gitu. Ya. Artinya langkah-langkah atau panduan itu istilahnya tidak terlalu dalam lagi kita bahas, tinggal lagi kita lihat isinya gitu. Nah, isinya itu nanti bermacam-macam. Nah, dalam hal ini komponen apa saja yang akan Ibu tuangkan dalam portofolio digital nanti? Itu nanti akan kita pantau itu dari apa yang kita bicarakan ini gitu. Insya Allah nanti saya akan menuangkan komponen mungkin seperti biodata diri, lalu latar belakang saya mengikuti CGP, proses selama mengikuti CGP dari awal sampai nanti akhir, lalu bagaimana implementasi saya di kelas atau di sekolah, dan terakhir mungkin saya akan membagikan motivasi atau bisa menjadi inspirasi bagi pembaca atau bagi CGP selanjutnya. Jadi istilahnya sudah menyeluruh ini ya. Jadi nanti biodata diri, jadi nanti materi ilmu, tetapi nanti kemungkinan yang Bapak harapkan nanti kita fokus saja dulu yang menyangkut ke perjalanan Ibu sebagai CGP begitu, biar nggak terlalu tumpang tindih karena banyaknya kegiatan kita, sehingga nanti kita tidak jadi fokus karena buat ini buat itu, akhirnya tidak selesai ya. Jadi kita usahakan ya komponen-komponen yang dibuatnya yang terlink atau terhubung kepada atau berhubungan dengan CGP gitu Bu ya. Baik Bu, seperti apa bentuk penyajian portofolio digital yang akan kita bertemu lagi pada sesi keempat ini adalah yang paling penting, yaitu diskusi tentang posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Jadi tadi sudah Bapak sampaikan tadi, ini nanti Ibu akan mengisi ini nanti setelah ini. Nah, ini nanti kita lihat di sini
bagaimana ibu aktivitas pengembangan apa, tujuan tak capai apa, ukuran keberhasilan apa, berdoa apa, waktunya berapa, nih berapa aktivitas, silahkan kembangkan di kelasnya. Ini nanti akan dipantau. Jadi misalnya aktivitas pengembangan istilahnya penilaian tidak menggunakan KM atau apa itu nanti ya. Nanti tergantung materi masing-masing ibu kelas 2. Kalau yang lain mungkin beda gitu Bu ya. Ya, Pak. Baik Bu ya, dalam pengembangan diri dalam kompetensi ya. Jadi kompetensi ibu guru penggerak. Jadi nanti misalnya ibu bisa membuatkan suatu sistem penilaian. Nah itu harus dipelajari dulu apa yang harus dipelajari pada diri ibu ya. Nah dalam hal ini kompetensi apa yang sudah baik dan jelaskan alasannya. Dalam guru penggerak atau sebagai guru di kelas, Pak? Kalau dalam guru penggerak mungkin kompetensinya saya dapat menciptakan suasana yang akrab dalam kelompok diskusi. Saya mampu mendengarkan rekan atau tim sekelompok. Saya dapat belajar dengan sepenuh hati, mendengarkan fasilitator dan Bapak sebagai pengajar praktik, dan saya dapat membantu rekan saya yang memerlukan saran atau bantuan. Mungkin seperti itu Pak kompetensi di guru penggerak. Kalau untuk kompetensi di kelas yang sudah saya dapat yaitu ya seperti tadi, saya sudah mampu menanamkan karakter siswa yang 5S seperti itu. Contohnya adalah salam, sapa, gotong royong, jujur, mungkin seperti itu kompetensinya Pak. Jadi kompetensi yang ini misalnya ibu tadi menyatakan bahwa berdiskusi misalnya ya. Menghargai pendapat teman, itu kompetensi gitu. Iya, kompetensi itu sebagai guru penggerak Pak. Iya. Teman kelompok. Iya. Kelompok diskusi. Kelompok CGP atau ini? Kelompok CGP. Kelompok CGP ya. Jadi nanti kita fokus adalah kompetensi yang sudah baik, istilahnya yang ibu miliki gitu ya. Jadi nanti ini kompetensi yang akan ditingkatkan gitu Bu ya. Jadi nanti termasuk aktivitas itu tadi ya. Jadi nanti apa saja yang sudah baik dalam hal ini ya. Jadi nanti kita akan fokus kepada apa yang ibu lakukan, misalnya di bidang IT misalnya. Nah, bagaimana itu? Itu misal itu. Iya. Insya Allah untuk di bidang IT saya sudah cukup memahami bagaimana cara membuat media pembelajaran yang interaktif, bagaimana jadi maksud kami misalnya bagaimana istilahnya kompetensi yang sudah baik itu istilahnya kan. Nah kalau misalnya bidang IT itu kan bisa kita ambil persentase 100% gitu ya. Nah kira-kira berapa persen ibu sudah kuasai kira-kira? Mungkin belum 100%, namun sudah di atas 70 atau 80%. 70 sampai 80 ya. Jadi kalau artinya 70 sampai 80 kan sudah besar. Jadi sisa 30 sampai 20%. Kepada bahasa lisan, bisa tulis, bahkan ini karena kita ini tidak bisa sama. Ada yang kelebihannya begini, ada yang begini. Jadi kalau yang baik semua, super semua ya bagus dia, bisa mengatasi permasalahan. Jadi nanti kalau yang ibu ada permasalahan seperti itu tidak merupakan hal yang membuat ibu untuk lebih maju ya. Jadi terima kasih apa yang ibu sampaikan. Dan yang kedua, apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki dari pendamping pengajar praktik di pendampingan berikutnya. Kalau menurut saya yang baik dulu gitu yang ya. Baik sudah banyak sekali ya Pak. Alhamdulillah kami mendapatkan pengajar praktik seperti Bapak yang sudah jauh-jauh hari memberikan
memberikan kami bekal untuk persiapan kegiatan hari ini. Bapak juga sangat merangkul dan mengayomi kami. Lalu untuk fasilitatornya juga sangat baik karena beliau sangat cerdas dan sering memberikan ilmu yang membangun untuk kami para CGP selama belajar dari seperti itu, Pak. Baik Bu Ria, jadi memang ternyata tugas daripada pendamping ini atau PP pengajar praktik ini tidak semudah yang dibayangkan awal. Jadi perlu ada tekniknya bagaimana bisa apapun kondisinya CGP harus bisa dirangkul. Betul itu ternyata.